生徒よ、主の恵みを信じよ。主は我々をお見捨てにならず、我が祖国の敵を打ち滅ぼす力を与えたまえ。Yojo Senki atau The Saga of Tanya the Evil adalah anime dan manga yang tidak hanya menawarkan hiburan dalam bentuk aksi militer dan fantasi, tetapi juga menggali tema-tema mendalam tentang eksistensi manusia, kekuasaan, perang, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui protagonisnya, Tanya the Greyjoy, karya ini menciptakan ruang untuk mengeksplorasi filosofi yang kompleks yang tersirat dalam konflik antara keinginan manusia untuk menguasai takdirnya sendiri dan pengaruh kekuasaan yang lebih besar di luar kendali manusia atau kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Salah satu tema sentral dalam anime Yojo Senki adalah benturan antara kehendak Tuhan yang dalam cerita ini diwakilkan oleh entitas bernama Being Egg atau sosok Egg, dan kehendak bebas manusia yang direpresentasikan oleh Tanya. Setelah reinkarnasi, Tanya yang pada dasarnya seorang eksekutif korporat modern yang tidak percaya pada Tuhan atau yang sering disebut sebagai ateis, harus menghadapi sosok Egg atau Being Egg yang mengklaim sebagai penguasa alam semesta atau Tuhan. Tanya yang sangat rasional dan menolak konsep ketuhanan menghadapi Being Egg sebagai musuh utamanya. Konflik ini menggambarkan ketegangan antara determinisme ilahi dan usaha manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam filsafat, konflik ini mengingatkan pada pertanyaan mendasar tentang eksistensi Tuhan dan kebebasan manusia. Apakah manusia sepenuhnya bebas dalam menentukan hidupnya, atau ia dikendalikan oleh kekuasaan yang lebih besar di luar kendali dirinya? Tanya terus berusaha membuktikan bahwa dia dapat mengendalikan nasibnya sendiri dengan kekuatan intelek dan kemampuannya. Meskipun selalu terhalang oleh Being Egg yang mengatur ulang keadaan untuk memaksanya tunduk pada kekuatan yang lebih tinggi. Secara simbolik, anime Yojo Senki menyoroti perlawanan manusia terhadap gagasan bahwa kehidupannya telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan ilahi atau Tuhan. Karakter Tanya adalah contoh ekstrim dari rasionalitas yang dipisahkan dari moralitas. Sebagai seorang pemimpin militer, ia menggunakan strategi yang sangat efisien namun brutal, tanpa memperdulikan konsekuensi manusiawi dari tindakannya. Bagi Tanya, keberhasilan operasional dan kemenangan dalam perang adalah tujuan utama, terlepas dari harga yang harus dibayar. Ia menganggap hidupnya sebagai serangkaian perhitungan rasional yang dapat dimanipulasi sesuai dengan keuntungan pribadinya. Tanya ini mewakili gagasan tentang Homo economicus, manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional dan didorong oleh kepentingan pribadi. Ia adalah produk dari masyarakat kapitalistik yang menekankan efisiensi dan hasil, tanpa mempertimbangkan etika dan nilai kemanusiaan. Namun, anime Yojo Senki juga menunjukkan bahwa rasionalitas yang ekstrim ini pada akhirnya berbahaya, karena memandang manusia lain hanya sebagai alat atau rintangan dalam mencapai tujuan pribadi. Melalui karakter Tanya, kita diperlihatkan sisi gelap dari efisiensi dan ambisi tanpa batas, di mana manusia kehilangan nilai kemanusiaannya demi tujuan pragmatis. Perang dalam anime Yojo Senki bukanlah perang konflik yang mulia atau patriotik, tetapi lebih merupakan mesin kehancuran yang didorong oleh ambisi politik dan ekonomi. Ini sangat berbeda dari penggambaran perang sebagai tugas yang mulia dan penuh pengorbanan.
Di dunia Tanya, perang adalah permainan yang harus dimenangkan dengan strategi paling kejam dan efisien. Penggunaan sihir sebagai senjata di medan perang hanya menambah dimensi kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam konflik ini. Filosofi perang yang dihadirkan dalam anime Yojosenki mencerminkan pandangan pesimis tentang sifat dasar konflik manusia. Perang tidak dipandang sebagai sesuatu yang bisa dihindari, tetapi sebagai bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia yang saling bertentangan. Selain itu, para pemimpin politik dan militer dalam cerita ini digambarkan sebagai individu-individu yang lebih peduli pada kekuasaan dan keuntungan dibandingkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menunjukkan kritik terhadap struktur kekuasaan yang seringkali mengorbankan kehidupan manusia demi tujuan geopolitik yang lebih besar. しかし、なぜ参謀本部はその勝利を活用なさらないのでしょう。失礼ながら、我らが参謀本部は勝利の仕方を知っていても勝利の使い方はご存じないように思われましたので。Meskipun karakter Tanya adalah karakter yang sulit untuk disukai karena sifatnya yang dingin dan manipulatif, kisahnya menawarkan sejumlah pelajaran. Pertama, anime Yojosenki menyoroti bahaya dari rasionalitas tanpa moralitas. Karakter Tanya yang hanya mementingkan hasil akhirnya kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya yang pada akhirnya membuatnya terjebak dalam siklus kekerasan dan penghancuran. Ini adalah peringatan terhadap bahaya dari membiarkan logika dan efisien mengesampingkan empati dan rasa kemanusiaan. Kedua, konflik Tanya dengan Being Egg atau sosok Egg ataupun Tuhan dalam anime ini menggambarkan tentang batasan kontrol manusia atas nasibnya sendiri. Sebanyak apapun Tanya berusaha mengatur nasibnya, ada kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang tidak bisa ia kendalikan. Ini mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia dan kebutuhan untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat direncanakan atau dikuasai sepenuhnya. この世界の誰もが信仰なき貴様をホームランとしている。冒涜者を罰する聖なる大戦が幕を開けたのだ。 Pelajaran ketiga dalam anime Yojosenki menawarkan refleksi mendalam tentang sifat perang dan kekerasan. Melalui dunia yang penuh konflik dan penghancuran, kita diajak untuk berpikir tentang dampak buruk dari perang. Bukan hanya pada mereka yang bertempur, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Perang dalam pandangan ini adalah sesuatu yang perlu dihindari, bukan dirayakan. Anime Yojosenki adalah karya yang menawarkan lebih dari sekedar kisah aksi atau fantasi. Di balik aksi militernya yang spektakuler, tersimpan tema-tema filosofis mendalam tentang kebebasan, kekuasaan, moralitas, dan konflik. Melalui karakter Tanya, penonton diajak untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai yang sering kita anggap penting dalam kehidupan masyarakat modern. Rasionalitas, efisiensi, dan kekuasaan. Pada akhirnya, anime ini mengingatkan kita bahwa tanpa moralitas dan kemanusiaan, dunia yang kita ciptakan akan dipenuhi oleh kekerasan dan kehancuran, bukan kedamaian dan kesejahteraan. 少年が腐ってやがるふざけんな